Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukurlahu ala taufiqi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'zimi li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwanihi wa ala alihi wa sahbihi ikhwanihi. Amma ba'd. Hadirin pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, karunia Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita yang begitu besar. Ya, hari ini kita bisa beraktivitas, maka ini satu tanda yang mana Allah limpahkan kenikmatan tersebut. Diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, lagi-lagi nikmat yang perlu kita syukuri, yaitu kita masih berada dalam ketaatan kepada Allah. Itu nikmat yang paling besar, itu nikmat iman. Hadirin pemirsa yang dimanapun berada, tentu kita mengetahui atas pilihan dan ketentuan Allah, atas pilihan dan rahmat Allah. Di antara rahmat dan pilihan itu, di mana Allah menjadikan hamba-hambanya, pilihan-pilihannya dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pemahaman terhadap ilmu. Ilmu yang kita maksud ada ilmu agama, Al-Quran dan hadis. Ilmu yang Allah pilih. Allah muliakan orang-orang tersebut dengan pilihannya tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang tingkatan, yaitu orang-orang diberikan ilmu, tingkatan kepada orang-orang berilmu. Innama yakhshallahu min ibad al-ulama. Bahkan dalam surat Al-Fatir ayat 28 Allah mengatakan, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Ini satu kemuliaan yang mana disifati orang-orang berilmu di antara derajat dan juga yaitu mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW dalam sabda beliau, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia terhadap agama yang mulia ini. Dalam hadis lain juga, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Ini satu kedudukan yang begitu mulia dan tidak dimiliki melainkan orang-orang yang mendapatkan pengkhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin pemirsa dimanapun berada, kita telah mengetahui dan masih banyak hadis, ayat Al-Quran yang menjelaskan, yang menggambarkan betapa mulianya, betapa beruntungnya, betapa keutamaannya orang-orang yang memiliki ilmu yang mana Allah pahamkan dia terhadap agama yang begitu mulia ini. Namun di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama untuk mengenal, mengetahui hal-hal yang menghambat, yang akan menghalangi kita dalam jalan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Yang pertama, hadirin pemirsa dimanapun berada, hambatan dalam menuntut ilmu yaitu fasadul niyah, rusaknya niat. Ini niat menjadi pondasi utama, dasar, benteng, asas yang melandasi amalan-amalan kita yang begitu besar. Bahkan dalam hadis yang kita kenal dengan hadis yang ditulis pertama dalam kitab Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Bahwasanya sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat, dan seseorang akan mendapatkan pahala amalan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan niatnya. Maka ketika niat ini rusak, niat ini melenceng, maka sungguh akan terasa sia-sia amalan yang dia lakukan. Bahkan salah seorang ulama yang Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, ma alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Kata beliau, tidaklah sesuatu yang paling sulit aku memperbaiki, menjaganya adalah dalam perkara niat. Maka beliau dengan kedudukan orang yang terkenal dengan
ulama, terkenal dengan imam. Bagaimana lagi dengan kita dalam menjaga niat ini? Maka marilah kita menjaga niat ini, membangun niat ini, meluruskan niat ini semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa dimanapun berada, berikut hambatan yang kedua adalah hubbu syuhrati wa hubbu tasaddur, yaitu ingin cinta, ya, lebih senang untuk mendapat, ya, terkenal atau mendapatkan kedudukan, mendapatkan kemuliaan. Ini juga menjadikan seseorang akan terhalangnya dia dalam menuntut ilmu. Bahwa ilmu ini seharusnya untuk bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana untuk beribadah. Bukan kita jadikan ilmu ini untuk ketenaran, untuk mendapatkan popularitas, dan itu banyak. Memang ini adalah bagian dari niat, tetapi bagaimana manusia terjebak dalam perkara ini sehingga mereka terlelaikan, terlena, dan mereka terjatuh dalam perkara-perkara yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana juga terdapat perkara syirkul asghar, riya. Bahkan ini menjadi peringatan besar di mana Nabi SAW mengingatkan kita bahwa inna awwal nasi yaqdi yaumal qiyamat alaihi thalatha an yuqal rajulun ta'allama al-ilma wa qara'ata al-Qur'an wa qila madha amilta qala ta'alamtu ilma wa qara'tu fika al-Qur'an qala katabt. Qara'ta al-Qur'an yuqal qari wa ta'alamtu al-ilma liqal alim. Ini menjadi perhatian di mana Nabi SAW memberikan peringatan orang yang pertama kali akan dilemparkan ke neraka jahanam adalah orang-orang disebutkan di antaranya 3, dan di antara mereka adalah orang yang menuntut ilmu, orang yang membaca Al-Quran, tetapi apa yang mereka lakukan semata-mata untuk mencari wajah, mencari untuk ketenaran, mencari untuk dipuji, mencari kedudukan, mencari kemuliaan. Ini adalah salah satu peringatan dari Nabi SAW. Dan orang sudah mengatakan hal tersebut. Alhasil apa yang dihasilkan, apa yang didapatkan? Wa umira bihi wa ulqiya finnar, dan diperintahkan pada para malaikat, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Maka ini menjadi perhatian kita, hal yang agar kita tidak terhalang oleh ilmu. Maka ini juga menjadi satu hal penting agar kita terhindarkan. Kemudian hadirin pemirsa dimanapun berada, kemudian yang berikutnya, yang ketiga di antara perkara yang akan menghalangi kita dalam ilmu adalah tafritu fi halaqatil ilm. Bagaimana kita selalu terlalaikan dan tidak hadir dalam halaqah-halaqah ilmu. Yang kata Sufyan Ats-Tsauri juga, beliau mengatakan al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan dia akan mendatangi. Tetapi kita lihat bagaimana zaman yang kita hadapi ini penuh dengan kemudahan, wasilah, bahkan mungkin boleh jadi kita katakan zaman ini ilmu telah mendatangi kita, tapi masih banyak orang terlena, masih banyak orang lalai, dan masih banyak orang yang tidak memahami akan pentingnya ilmu sehingga mereka tidak mendatangi halaqah-halaqah ilmu. Betapa banyak wasilah yang ada untuk kita bisa mendengarkan kebaikan-kebaikan ilmu yang kita dapatin, tetapi di antara kita masih terhalangi atas untuk bisa mendengarkan ilmu atau mengikuti halaqah-halaqah ilmu tersebut. Hadirin pemirsa yang manapun berada, kemudian di antara hal mu'awwiq untuk kita atau hambatan dalam menuntut ilmu, yaitu tafrid fi talab al-ilmi min as-sighar. Ini juga demikian hal yang termasuk kelalaian kita dalam menuntut ilmu di masa kecil. Kita lalai untuk menghafal, lalai untuk belajar. Ketika sudah tua, baru kita mulai merasa betapa sulitnya, betapa beratnya. Tetapi mana waktu-waktu produktif, usia-usia yang masa muda kita lalaikan, masa kecil kita tidak manfaatkan. Maka sebagaimana perkataan para salaf bahwa belajar menghafal di masa kecil dipermisalkan orang yang mengukir di atas batu, tetapi belajar menghafal di masa tua itu sebagai orang yang mengukir di tepi pantai. Artinya mudah hilang, tetapi ketika kita belajar memanfaatkan waktu-waktu di masa muda, itu lebih membekas dan kita akan menjadikannya untuk bekal di kemudian hari. Dan kemudian hadirin jamaah
pemirsa dimanapun berada, di antara hal yang paling dasar yaitu menghalangi kita dalam ilmu ini, untuk mendapatkan ilmu ini adalah al-ilmu biduni amal, adamu amal bil ilmu. Ya, tidaklah amalan itu kita hadirkan dalam ilmu yang kita telah dapatkan, tanpa kita lakukan apa yang telah kita dapati atau apa yang telah kita tuntuti. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, bahwa sangat dibenci oleh Allah, sisi Allah Subhanahu wa ta'ala orang berkata apa yang tidak dia lakukan, apa yang telah dia pelajari namun dia tidak melakukannya. Sangat berat, dan itu tantangannya, cobaannya, bahkan fitnahnya. Orang-orang yang mengetahui tapi dia tidak mengamalkan, maka ini akan menghalangi dia dalam menuntut ilmu atau tujuan ilmu itu sendiri, dan akan menjadikan hambatan untuk dirinya di kemudian hari. Padahal amalan adalah samaratul ilm, adalah buah dari hasil dari ilmu yang telah kita pelajari. Maka perlu apapun yang kita pelajari, apapun yang kita ketahui walaupun sedikit, kita amalkan, maka itu menjadi nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, beliau menyatakan bahwa kunna, ya, dahulu kami, ya, mempelajari Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Mereka mempelajari 10 ayat Al-Quran. La tajawazhunna, tidak mereka melewati, hatta ya'rifuhunna ma'ani wa ya'malu bihinna, ya, sampai mereka mengetahui maknanya. Tidak melewati 10 ayat sampai mereka mengetahui maknanya dan mereka mengamalkannya. Ya, ini menjadi satu substansi yang paling penting daripada ilmu itu sendiri, yaitu pengamalan. Ini adalah orang-orang yang berhasil mengajar dan mendapatkan ilmu itu, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan tidak kita sebutkan, yaitu Allah akan mengangkat derajat mereka dan timbul rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka termasuk orang-orang yang mendapat keberuntungan dan orang-orang mendapat pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita bisa menjadikan orang-orang yang mendapatkan ilmu, bukan termasuk orang yang dihalangi dan termasuk orang-orang yang diberikan hambatan dalam menuntut ilmu. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, mudah-mudahan apa yang kita bisa dengar hari ini dari penjelasan ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang pilihannya, orang-orang mendapatkan kemuliaan ilmu itu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya menuntut ilmu, untuk mempelajari, untuk bisa mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan langkah kakinya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salah dan kurangnya datang dari diri pribadi kami pribadi dan syaitan. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.